langsung ke tebak lahir duduk sesama orang sugih duduk di kedai kopi yang seikung berkisah kabunnya 1000 baris, yang seikung berkisah kabunnya 1000 baris. Aku tambahin supaya 1001 baris kan ada malah tak bertambah di pertandingan. Kan sifatnya kayak itu. Kita memiliki Tuhan itu besar benar. Kita memiliki Allah itu kuat benar. Maka apabila engkau ingin mendapatkan wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim, maka jadikan dirimu lemah. Jadikan dirimu hina. Hina di sini tanda kutipnya bukan berarti dia menjadi manusia. Hina di sini fakir. Jadi Tuhan akan menolongi yang demikian itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang ke-35 ini menyuruh kita untuk selalu sangka jahat terhadap diri dan sangka baik terhadap orang lain. Kalau kita melihat orang bermaksiat, kalau ada yang baiknya, sehingga orang yang melakukan maksiat tadi kita benci maksiatnya, tapi orangnya jangan kita benci. Orang yang gawiannya maksiat itu ketika ia dijulungi hidayah lalu ia bertobat, bisa jadi ia menjadi kekasih Allah dan Rasul. Contoh Qudai bin Iyad. Siapa yang kada kenal dengan Qudai bin Iyad? Kepala perampok apa saja, segala kejahatan yang pernah dilakukan Qudai itu cukup beratan. Sebutkan kejahatan-kejahatan yang tidak pernah dilakukan Qudai. Ada, sunyaan ada. Lalu tiba-tiba Qudai bin Iyad ini dijuluki Allah Ta'ala hidayah, lalu bertaubat. Akhirnya Qudai bin Iyad ini menjadi angkat Allah menjadi kekasihnya. Bahkan Qudai bin Iyad ini satu masa kepada pengarang kitab Imam Ahmad itu Athaillah Al-Sakandari. Bahkan sebagian ulama menyatakan lebih besar hikmahnya yang diulah Qudai bin Iyad dibanding Imam Ahmad. Dan nyata pada awalnya Sidin itu camunya luar biasa. Nah, di dalam maksiat itu tersimpan satu mutiara dalam abad. Apa mutiaranya? Taubat. Ketika ia taubat, maka hancur orang yang menghujatnya. Jadi hati-hati kita. Bukan berarti kita itu mendukung orang membuat maksiat, kada. Kita benci dengan maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Sebab apabila kita langsung membenci orangnya, Pak Tuhan menjulunginya taubat, kita tadi merasa lebih baik daripada inya, sehingga kita kadang mau mengekalkan taubat. Orang yang dihujah taubat terus setiap malam, bahancuran buat kita. Hati-hati ya. Ujar almarhum Guru Ridwan mengisahkan orang yang hobi melihat mengisahkan keburukan orang lain, maka ia tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menggawi apa yang dipandirkannya itu. Contoh, ijolnya perampok. Bila tadi itu hijau perampok, hijau sesat.
Ijol ini mengajarkan sesat, ijol ini kayak ini jargon. Maka hukumnya jar Allah Ridwan mungkin daripada kita betul kok di karangan Abah Guru Sokong. Ujar sidin, orang yang seperti itu tidak akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu merasakan apa yang dipandarkannya. Jadi aku memandahkan ijol ini sesatnya. Aku tidak akan pernah mati sebelum aku sesat. Hanya tenang, bahayanya. Bahaya. Jangan jadi hati-hati, hati-hati. Kita menuduh orang merampok. Padahal kita kadang melihat apakah orang ini merampokah, merampokah. Tapi kita ponis saya langsung orangnya merampok. Nah maka Tuhan tidak akan mematikan kita sebelum kita jadi perampok. Nyata. Jadi hati-hati, hati-hatilah. Tokohnya tak. Orang yang hobi mengisahkan keburukan orang lain, maka ia tidak dimatikan dahulu sebelum ia mengerjakan apa yang dibicarakannya itu. Terus menerus hal yang demikian. Jadi hati-hati. Mun kata kita nih, anak kita kena menggawi yang kayak gitu ya. Ada anak kita terus. Jadi hati-hati lah. Yalah. Ada kisah di negeri Antabaranta. Yalah. Si Awi ini soka benar mahuluti ijol dukon ujar si Awi. Padahal si Awi ini kan tahu apa yang dikerjakan oleh si ijol Ai sekalinya si Awi jadi dukun gandang ini. Nyata. Nyata. Kejadian ini jangan malah lanjuran kan dilanjurakan Tuhan kan. Akhirnya dia jadi dukun gandang. Awi memandahkan ijol sesat ngejar Nabi ini. Apabila engkau menuduh saudaramu sesat, tapi apabila tidak terbukti, maka engkaulah akan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Karena ada ilakan lagi kita. Manusia menyesatkan kita masih bisa lagi bukan kaum manusia lain. Tapi Tuhan menyesatkan kita, hancur kita. Dan si Awi ini kejadian kisah nyata di negeri Antabaranta. Si Awi menyambat si ijol sesat. Ai sakalinya si Awi wahine menggawi yang sesat. Ya kan? Nah, ya. Kada perlu bikin sembayangan sesat tidak. Nah, jadi hati-hati. Ya lah. Maka ketahuilah olehmu hendaknya engkau mencari kebenaran orang lain. Dan engkau selalu periksa kesalahan engkau. Jangan sebaliknya engkau mencari kebenaran dirimu dan mencari kesalahan daripada orang lain. Jadi dicari kebenaran orang itu repot. Di mana benarnya orang itu dicari. Itu kan. Misalnya ada lelaki berdiri di wadah pelacuran, lalu kita melihat, mantap ajar kita main saja jalan ini saja, ya lah. Kita sama-sama buruk. Tapi kawan di sebelah tadi ini pulang tadi ini selalu sangka baik-baik. Belum tentu jadi main di situ, bisa aja ada keperluan di situ, perlu punya ojek online. Kalau kok, ternyata bagus juga belajar ilmu kalau kok.
Mungkin, ilmu mungkin. Dan lebih membahayakan lagi dari Imam Ahmad, penyakit manusia itu adalah tenang melihat orang lain senang. Tenang melihat orang lain senang. Nah, melihat orang lain di atas kita sedikit, lalu hati kita menjadi pusat. Melihat orang lain itu senang, benarnya tenang aja hatinya, tapi ini mencari kayak apa supaya bangkrut orangnya. Bagus, ini lebih parah lagi nih, lebih parah lagi yang demikian. Jadi hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya orang yang paling tenang hidupnya itu adalah sebagaimana orang itu menganggap dirinya fakir. Contoh, mun pian bisa belajar dari tukang parkir bagus, senang terus hidup kita. Coba lihat tukang parkir di Jalan Sudirman, segala macam Honda yang punya. Ya. Nah, mulai dari Honda yang mahal sampai Honda yang murah, mobil pun punya. Dari semua merek tukang parkir punya. Tetapi tidak ada kata sombong di dalam hatinya. Walaupun banyak mobil merek-merek yang bagus, tetapi beliau kada sombong. Satu demi satu mobil itu pergi meninggalkannya. Kada sombong, kadang-kadang pusang, kadang-kadang sedih katanya. Parkir belajar dari itu. Kenapa tukang parkir itu kada sedih? Sebabnya kada merasa memiliki. Inya hanya merasa dititipi. Siapa saja merasa memiliki, maka siap-siaplah kehilangan. Dan kehilangan itu menyakiti. Apabila dia merasa memiliki sesuatu, maka siap-siap untuk kehilangan. Itu hukumnya sudah. Hukumnya, makanya belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu merasa Honda yang banyak ini, yang di dalam kawasan ini berjaganya, ini menganggap ini bukan miliknya. Ini hanyalah titipan banyak. Suatu saat ini Honda akan diambil oleh orangnya. Tapi tukang parkir ini merasa memiliki bahaya. Sampai ke polisi bahaya nyata. Kita parkir Honda dan tukang parkir benci Honda. Pas kita datang, kenapa berulang? Kan bisa. Tukang parkir ini milikku aja. Pak lahir ya harta. Ada ketangkisan tangan tak. Tapi tukang parkir kerja, ini merasa Honda ini adalah sesuatu yang dititipkan kepadanya, dan ini merasa bahwasannya ini akan diambil kembali oleh pemiliknya. Hebatnya ilmu tukang parkir ya. Jadi jarang tukang parkir itu yang susah sugih. Yang kita belajar dari tukang parkir. Nah, begitu juga demikian jabatan, harta, jabatan, keuangan, anak, istri, termasuk juga ilmu. Tanda ilmu itu bukan sesuatu yang kita miliki, tapi ilmu itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Tandanya umur 60 kan gencar lagi, benar, banyak lupa sudah. Ilmu para
lagi bujang tak mah pembagian harta warisan paham benar. Sekalinya umur 60 karena tapi ingat lagi ia tadi membagi anu tabalik lelaki jadi ada misi 2,5 jadi lelaki satu jamnya ada 1,5 ya tadi ingat lagi pas diingatkan orang oh karena kayak itu tabalik oh iya kan itu menandakan ilmunya itu bukan yang miliki tapi ilmu itu adalah titipan. Orang yang merasa bahwasanya apa saja yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan menjadi tenang. Contoh jabatan. Wah ini jadi kepala dinas. Ini apa keyakinan? Jabatan ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun ini jabatan akan diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, terasa ingat kepada lawas hilang jabatan jadi karyawan biasa saja karena bosannya. Tapi pun seandainya merasa jabatan kepala dinas itu adalah miliknya, wah ya sibuk kok bila anda dengan mutasi kayak jantungan. Siapa bisa salah siapa? Merasa jabatan miliknya. Tapi muninya merasa jabatan itu kadang milik ini titipan aja ini barang aja. Yang namanya titipan itu suatu saat pasti akan diambil oleh Allah. Nah, sesuatu titipan maka kada pantas bagi kita untuk disombongkan. Ya, nah. Tapi seandainya jabatan tadi kita sombongkan, nah berarti kita sama dengan Fir'aun. Baik. Sama dengan Fir'aun jadinya kita. Nah, Fir'aun tadi merasa jabatannya itu adalah miliknya, bukan titipan dari Allah. Nah, akhirnya timbulnya sombong. Nah, hancur itu Fir'aun. Dan sifatnya titipan tadi juga mesti dijaga baik-baik. Sebab kenapa? Nah, yang menitip apabila kita kadang menjaga dengan baik maka akan cari. Contoh, pian minjam mobil rental, hendak berangkat ke Padang seminggu minjam. Nah dipinjamkan lawan tukang yang punya mobil. Nah kupinjamkan seminggu. Sekalinya pian kada menjaga titipan itu pian ranjahkan ke pohon manakah, pian hancurkan kacanya. Boleh pian kada milahan pasti yang punya mobil itu akan cari. Tokonya ganti sekurangnya jadinya. Isok pian minjam lagi kada pacangan dijulungi lagi tak. Nah, badiam gerak itu adalah titipan dari Allah. Amun kita kada kawa memakainya, kada kawa menjaga gerak kita tadi, maka suatu saat gerak itu akan diambil oleh Allah. Ketika gerak itu diambil oleh Allah, sekalinya gerak itu cacat pian olah, artinya kita itu bergerak tapi kada dipakai sagan ibadah, sagan maksiat kita pakai, maka Allah akan marah kepada dan Allah akan menampakkan marahnya kepadamu. Gerak itu tidak akan diberikannya lagi kepadamu. Dia tadi satrap umur satrap 20 tahun satrap. Soalnya melihat orang 18 sampai 20 tahun satrap. Soalnya terus soalnya ulun soalnya melihat anak benar anak satrap mereng dah. Berapa umur biasanya kalau satrap 40 kan di luar anu sudah bukti. Nah, jadi hati-hati kan.
Setiap barang titipan yang rusak, maka orang yang menitip akan minta ganjaran. Apa saja yang dititipkan Allah kepadamu, maka akan menimbulkan ganjaran. Bila titipan itu engkau bawa kepada yang baik, maka akan diganjar Allah dengan yang baik. Tapi apabila titipan itu engkau bawa kepada yang kada baik, maka Allah akan mengganjarnya yang kada baik. Jadi hati-hati. Ada salah satu syair orang yang menyangka dirinya itu adalah jahat dan menganggap orang lain adalah baik, dan ia juga berbaik sangka kepada Tuhannya. Asaitu karabbi fa'am haltani, aku bermaksiat kepadamu, tapi engkau tetap berlemah lembut kepada aku. Kita ini berdosa, ya lah. Kita ini penuh dengan maksiat, tapi masih juga Tuhan menyelungi nafas. Watas turuni roh ma'ani ani, dan engkau tutupi aibku padahal aku hamba yang durhaka. Kita ini jahat, tapi aib kita ditutupi oleh Tuhan. Li'annaka rabbi Ghafurun wadud, sebab engkau maha pengampun, maha mencintai, duhai Rabbku. Rahimun bikulli wara wal abid, maha penyayang kepada seluruh makhluk dan hambanya. Wataitu paraita likabaini kia, aku mendatangimu wahai Rabb dengan meneteskan air mata. Watamul asakul lahilin yazid, sedang air mata penyesalan terus bertambah dan mengalir. Faqad qulta fil aila tatnatun, dan engkau telah berkata dalam ayat-ayatmu, janganlah kau berputus asa. Wa in ta'fu anni pada ya'u mu'id, dan jika engkau maafkan aku maka itulah hari lebaran kemenangan yang sebenarnya. Soalnya mendengar syairnya, orang Arab Badai membawakan orang Arab Badai syair. Jadi ini bersair, ujar sini, aku ini penuh maksiat kepadamu ya Allah, tapi engkau tetap berlemah lembut kepadaku, tetap sayang kepadaku. Aku ini banyak benar berbuat maksiat dan durhaka kepadamu, tapi engkau tutupi aibku. Sampai akhirnya engkau mengampuni akan diriku. Nah, karena aku berpegang dengan ayat-ayatmu, janganlah kau berputus asa. Wa in ta'fu anni faqad ya mu'id, dan jika engkau maafkan aku maka itulah hari kemenangan yang sebenarnya, hari lebaran yang sebenarnya. Artinya apa? Lebarannya orang Islam itu ketika ia dapat ampunan dari Allah. Makanya bulan puasa ini satu mat lagi bulan puasa, satu mat lagi bulan puasa. Sebulanan di bulan puasa itu ampunan Allah. Maka jangan disia-siakan bulan puasa. Nah, makanya tuntung puasa takbir itu menunjukkan kemenangan bagi orang yang berpuasa. Ada juga puasa takbir kencangnya aja tapi sebenarnya daripadanya kadang mau takbir lalu. Nyalah sifat manusia. Ada puasa duduk mencongong di wadah batis kelihatan orangnya kan ada. Banyak bulan puasa nih guys. Sekalinya pas Idul Fitri
Disap ada apa apa untung gampang nyantap sembahyang. Nah, kadang kita telah ada satu penyakit kita Syaikhullah. Kita tuh hendak melihatkan pembuktian di hadapan makhluk, itu nggak salahnya kita. Seharusnya kita itu jangan cerita ke Allahnya, jangan ke makhluknya. Nah, kemudian hanya minta pembuktian lawan ini makhluk, ini dari sini makhluk ini kan sudah kita buktikan dia hanya juga. Bagus ke Allahnya jangan cerita. Jadi kesimpulan daripada hikmah yang ke-36 itu, hentikanlah olehmu untuk sangka jahat kepada orang lain dan sangka jahatlah kepada diri sendiri. Tapi aku ini pemandar, aku sehari aja pakai sakit kepala. Nah, ganti kisahnya. Jangan mengisahkan keburukan orang lain, kisahkan aja kebesaran Rasulullah. Nah, ada dari guru yang pemandar, jadi dijawab oleh guru bahari. Jadi mengian pemandar, nah, maka ganti tema panderan pian itu mengisahkan kebesaran Rasulullah. Maka akan terus gembira, Barang siapa yang sini selalu mengisahkan terus-terusan tentang kebesaran Rasulullah SAW, maka orang itu akan diberikan oleh Allah SWT kegembiraan yang terus-menerus bersama Nabi. Apabila Nabi gembira, maka Allah Ta'ala pun ikut gembira. Apabila Allah Ta'ala gembira, maka pangkatmu akan dinaikkan Allah. Orang yang diberikan Allah pangkat marifat, atau orang yang diberikan Allah karamah, atau orang yang diberikan Allah tawajjuh, khisi dan maknawi, ialah orang-orang yang dipandang Allah Ta'ala terus menerus. Apa sebabnya? Karena orang itu hatinya paling parah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nah, maka orang yang hatinya paling dekat dengan Rasulullah, maka orang itu akan dimuliakan Allah. Apa caranya? Simpel banget aja. Kita nih hobi benar mengisahkan keburukan orang yang sudah mulai wahimi ganti. Nah, pandiran itu mun karingkan itu masih hendak pemandiran, maka pandiri saja terus dari sini kebesaran Rasulullah. Apabila engkau suka memandiri kebesaran Rasulullah, maka sama hakikatnya engkau itu memandiri kebesaran Allah. Dan Allah akan menaikkan pangkatmu mulai dari ma'rifat, karamat, tawajuh, dan dijulung khisi dan ma'nawi. Jadi lebih bagus itu yang kita lakukan. Kita pemandar juga. Orang yang hatinya dekat dengan Rasulullah, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Surat hadzal insan, perwujudan semulia-mulianya insannya. Boleh salah dihapsileh. Dia tasyabah yujudihi saqalan, agar seluruh makhluk beroleh mendapat kemuliaan. Kisahkan aja lagi ya Rasulullah. Sampai sudah berkisah tentang orang lain. Ya, koreksi diri kita, sampai kemana sudah ibadah kita, sampai kemana sudah ketaatan kita kepada Allah, taubat kita sampai kemana, wudhu kita sampai kemana, sembahyang kita sampai kemana.
kan bisa ditimbang-timbang dari umur sebelasan sampai puluhan. Sembahyang kita, takbir kita tenang kayak apa? Takbir kita diperiksa ini. Jangan mengurusi takbir orang. Kenapa kita mengurusi takbir orang? Karena takbir sorangan kada diurusi lagi. Dan ini yang maulah diri kita tadi hari jauh. Ya lah. Takbir tuh sampai di mana sudah. Rukuk kita kayak apa? Syahadat kita kayak apa? No. Syahadat kita nih kayak apa? Ya akhirnya ujar almarhum Abah Guru Sokopon, tidak ada lagi nama di dunia ini selain Nabi dan malaikat dan Rasul. Seluruhnya akhirnya mati membawa dosa. Hendak nang kayak apa agar sering tetap yang berdosa. Tetapi ujar sidin teruslah bertobat. Jangan putus asa pulang, sudah ada dirinya berdosa. Jadi kita dunia. Bagus kita bercampur di dunia ini menggunakan duitnya karena membawa dosa. Nah, sekarang kita yang dijagai, anak bini kita dijagai, ya Allah, yang mana bercintaan sampai sudah putus akan aja lagi. Boleh lah orang cintaan kalau boleh, putuskan aja kita kalau sampai cintaan kita masih banyak ingin lain. Kita ini hidup kayak apa supaya tahunan berkurang, jangan menambahi tahunan kan. Kayak seakan-akan kita punya tika kita di sana bah. Ada gampang kayak itu teman-teman. Kurangi orang mengurangi tahunan, jangan menambahi tahunan. Kayak tadi kurangi tahunan tadi itu kayak apa supaya dikurangi. Itu ya jadi Imam Ghazali paling nyaman tadi itu kurangi makan. Ini mau orang kurang makan, otaknya melemah, badannya tidak dapat tenaga, sehingga ini boleh benar memikirkan orang lain. Ini hebatnya Imam Ghazali. Nah, kurangi makan jadi Imam Ghazali, otak menurun. Nah, badan berlamah. Nah, akhirnya ini itu kada mau lagi memikirkan orang lain. Ngalih benar nak memikirkan orang lain, lama benar. Kurangi makan. Mana batasan kita makan tadi? Berhentilah engkau. Makanlah sebelum lapar. Ya, makanlah ketika lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita makan tadi 2 kali kita mereka di dalam makan tadi, maka hukumnya makruh. Lain masuk angin lah. 2 kali yang tak stop hal lagi kita makan tadi, karena disambung lagi apabila lapar, hukumnya makruh sudah. Makanlah kayak apa batasan piring tadi? Nah, batasan piring itu bila hendak mengaut itu jadi Imam Ghazali yang tanda orang mengurangi makan itu kan kaut bersih lalu dibalah makan dulu yang sebelah kanan yang ada makan dulu sebelah kanan. Apabila timbul meriganya 2 kali misalnya, maka stop hari kita simpan ini bungkus pulang kurangi makan. Tujuan kurang makan dari itu. Kurangi makan. Habis itu kurangi berkawan. Yang mau banyak berkawan, banyak perkumpulan ini. Banyak yang dipandirkan. Tapi mau kita sorangan, jarang. Tapi perkumpulan sorangan aja. Maulah memandirkan orang lawannya mereka. Mohon maaf kita mandir sorangan. Nah, habis itu kurangi guring.
istilah kurangi guring tadi tak dipakai sakan ibadah, bukan dipakai sakan begadang. Ini juga kurangi guringnya dipakai sakan ronda. Sungguh tak tinggal, juhur tak tinggal, asal tina mengentok. Jalan. Dan kurangi guring biasa begadang. Ini kurangi guring tadi itu dipakai sakan ibadah kayak itu tadi. Jalan. Ini wadah rasanya berapa bulan tuh Bang? Lebih 2 bulanan lebih. Ya aku bukanya hari Jumat. Ya, Jumat lawan Senin. Ada ya Jumat lawan Senin bulan. Inya bila sekali aja dia nolak penjelasan. Nah, dikabulkan Allah Ta'ala berkat seorang wali kutubnya. Besok hendak dijelasin lagi larang kita. Pada awal kita. Ini karena kita belum merasakan aja kita jadi kadang akan menganggap itu sepele. Ini mau yang melihat. Nah, hendak dijelasin keringkat kita tak. Dia ada lain ini. Kurangi guring. Nah, jangan juga begini kurang goreng menonton TV, bermalaman menonton TV. Yang terakhir kurangi beban, kurangi beban badan. Apa supaya panjang kita berkurang? Ingat dosa. Orang yang merasa dirinya berdosa, orang berdosa. Tapi orang yang merasa dirinya sedikit dosa, pandai tahu saja, dia merasa belum cukup, dia masih sedikit gitu saja. Ingatlah, yang paling banyak maulah dosa di dalam diri kita ini, pertama adalah kada ingat lawan pertolongan Allah di saat gerak ke diam, di saat diam yang ke gerak. Ini paling banyak menimbulkan dosa. Yang kedua, paling banyak menimbulkan dosa itu di lidah. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari lidahmu ini ngalih hendak tertarik lagi. Satu kata tap, sesuatu yang keluar dari lidah ini bisa sampai ke Masjidil Haram, bisa sampai ke Turki, bisa sampai ke Malaysia. Kadang lagi ditarik. Jadi hati-hati. Jadi berpikir dahulu sebelum berucap. Lalu yang paling banyak lagi dosa maulah kita itu berdosa, hati yang suka berkretek. Nah, ternyata. Nah, ini yang ngalih maulah akhirnya. Apa nih yang ngalih kita tuh tawajuhnya, yang namanya tawajuh itulah mengurangi kehendak kita sehingga muncul kehendak yang sebenarnya. Nah, dipandang itu dengan hakul yakin disertai dengan ilmu, maka jadilah kan kayak itulah. Nah, apabila hati kita banyak berkretek, ngaleh lah. Talah banyak berkretek. Hati itu bisa kayak pandang serangan. Misalnya orang membantah 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Berkretek di sini nih. Nah, 6 kurang 4 kan 2 aja. Nah, itu yang ngalih mengolah diri kita amal ngalih kabul hajat,
dan habis tu ngalih tawajuh. Allahu Akbar kita toh kada sampai di ujung lidah. Tahu Allahu Akbar. So belajar Allahu Akbar sampai di ujung lidah. Allahu Akbar yang dia ucapkan tuh sampai di ujung mata. Mun kada sampai di ujung mata, berarti kita terlihat Allahu Akbar. Sama syahadat itu mesti sampai di ujung kuku. Jangan bagus. Asyhadu anna ilaha illallah. Mata kita tuh melihat ke ujung kuku, bukan kepala, tapi mata kita melihat ke ujung kuku. Nah, syahadat itu mesti sampai di ujung kuku. Mengkata sampai ke ujung kuku betul. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan insyaallah bihamdillah wa quwwati kita sambung di pertemuan berikutnya hikmah yang ke-37, yaitu memandirkan tentang